Terima kasih. Kalau kita bicara dengan tentang pencabutan pelang, sebenarnya waktu itu Senin sampai Jumat ada studi banding di Jakarta, dan pada hari Kamis itu saya ada dapat informasi dari staf desa, ada kasih yang menginformasikan bahwa ada warga yang mencabut pelang di WA Group, ada yang mencabut pelang dan pelang itu dibawa ke kantor desa. Setelah di kantor desa diamankan katanya, tetapi saya yang komen di grup itu adalah Pak Sekdes sendiri. Saya baca tapi saya nggak ngomong apa-apa. Artinya kenapa saya nggak ngomong apa-apa? Karena menunggu balik. Kalau memang ada kegawat darurat, pasti saya akan balik begitu. Nah, tapi alhamdulillah aman saja sejak ini. Jadi menurut saya ingin klarifikasi sebenarnya tentang bagaimana kita bisa aman di masyarakat. Nah, kalau kita lebih jauh berpikir bahwa orang-orang yang tanam saham di Lombok ini yang mau membangun, ya kalau kita ditakuti dengan hal-hal itu kan akan lari juga. Nah, jadi ingin saya juga kalau memang ini bermanfaat untuk masyarakat, kenapa tidak dibangun? Tapi kalau memang masyarakat mau menguasai, dibangun apa gitu, sehingga jelas peruntukan. Nah, saya juga agak kaget ketika saya mendengar itu, ketika akan dicabut itu. Saya ingin klarifikasi sebenarnya lebih dalam. Dasar-dasar mencabut seperti apa, tujuan mencabut untuk apa, sehingga jelas ya kalau memang mau dicabut. Sehingga saya juga menyayangkan hal ini karena saya juga belum jelas tentang itu. Belum jelas dalam artian bahwa Gili Frigi itu apakah ini sudah amanahkan oleh undang-undang untuk daerah tentang otonomi daerah, sehingga daerah berhak untuk mengontrak demi pendapatan daerah atau seperti apa, sehingga saya belum paham. Nah, ini pengen saya lebih dalami sebenarnya latar belakang apa, sehingga pihak dari PT juga menguasai mau bangun apa, ini belum paham ya. Nah, harapan kami kalau memang itu adalah ditolak sama masyarakat perlu juga mengkaji latar belakangnya. PT ini dari apa, siapa yang memberikan SHGB, kapan, kenapa, untuk apa. Kalau kita sudah ngomong, baru ada menolak itu adalah hal-hal yang wajar, karena kita tidak masuk di akal misalnya, pasti kita tolak. Tapi ketika menolak dengan tanpa alasan, itu yang salah. Ya, konsekuensinya adalah kita kena dengan hukuman, karena hukum ini adalah berlaku untuk siapa saja. Itu harapan saya. Kalau yang sesuatu yang kita mau perbuat di desa maupun di mana saja, perlu dengan pendalaman biar runutnya jelas, ini kita tidak salah. Harapan saya masyarakat harus paham itu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Harapan dan himbauan kepada masyarakat Desa Mertak nih. Harapan dari Pemdes nih. Ya, harapan dari Pemdes, masyarakat itu harus musyawarah dulu, konsultasi. Misalnya masyarakat mau mencabut pelang misalnya, ya kita diskusi dulu siapa punya pelang ini. Nah, hasil dari diskusi itulah yang kita akan telurkan. Jangan ngambil, nyabut, siapa yang salah nanti? Orang yang nyabut. Nah, kalau memang konsekuensi hukumnya seperti apa, ya harus dihukum kalau memang orang itu salah kan gitu. Tapi kalau memang itu adalah benar, maka itu ada surprise bagi daerah. Harapan masyarakat ya harus tenang dulu, mencari akar latar belakangnya biar jelas. Itu harapan saya. Nah, kan ini kan dari pihak perusahaan kan yang tidak terima pelangnya dicabut, dia kan akan menempuh jalur hukum. Kalau dari Pemdes sendiri, adanya sikapnya nih? Ya, kalau dari Pemdes, kalau dari pihak pengembang ini melapor, ya itu konsekuensi hukum. Harus kita terima apa yang kita harus berbuat, karena hidup ini ada sebab akibat. Istilah dari Hasaki itu adalah solah gawe, solah dait
bayok gawe, bayok dudait. Artinya apa? Ketika kita berbuat kebaikan, maka kita akan menikmati kenikmatan. Sebaliknya ketika kita berbuat sesuatu yang onar, maka sebab akibat adalah suatu ancaman buat kita. Nah, katanya warga yang mencabut kemarin ini kan gili ini milik masyarakat, tidak pernah diperjualbelikan, dan di luar ini kan berkembang gili ini dijual katanya. Padahal ini kan SHGB bukan SHM nih. Ya, nah, menurut saya pengetahuan Pak Kades nih. Siap, menurut saya gili ini milik masyarakat, harus dibuktikan dong. Kalau gili ini milik desa, harus dibuktikan. Siapa saja harus membuktikan bahwa ini adalah milik saya. Suatu contoh yang paling real misalnya, HP ini adalah milik saya. Pasti saya kuasai bahwa nomor berapa nomor HP-nya, di mana dibeli dan sebagainya. Itulah menurut saya runutnya yang jelas. Kalau warga yang melakukan pembokan ini siapa nih Pak Kades? Ada informasi dari warga luar Desa Merta, ada yang mengatakan dari Desa Merta. Lebih jauh kalau memang itu belum saya telusuri lebih jauh. Artinya bahwa yang melakukan pembongkaran itu benar-benar saya tidak tahu karena saya berada di luar daerah. Posisi pulang sekarang gimana Pak Kades? Masih di kantor desa? Saya belum tahu juga, saya belum periksa, belum masuk kerja. Karena pulangnya Jumat malam atau malam Sabtu, hari Sabtu dan Minggu libur. Jadi hari Senin saya masuk. Nah, mungkin akan dipasang lagi oleh masyarakat untuk menghindari proses hukum atau bagaimana? Ya, kalau memang itu yang terbaik ya kita harus usahakan itu. Kalau memang sesuatu yang terbaik ya kita harus berbuat yang baik. Soalnya kita berpikir mana yang lebih banyak manfaat dan mudaratnya. Kalau memang lebih banyak manfaatnya, ayo kita rame-rame berbuat. Tapi kalau memang mudaratnya jangan, itu saja. Jadi pada bulan Februari kemarin, pertengahan Februari kemarin, kami ekspos di BPN. Nah, waktu ekspos di BPN itu dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, ya, Kadis Pariwisata lalu Sungkul. Kemudian yang menghadiri juga dari Pemda, yang mewakili Bupati itu asisten 1 Pak Lendak Jayadi yang mewakili waktu kita ekspos. Kemudian dari Kanwil BPN, ya, Kanwil BPN di Mataram, terus kepala pertanahan di Lombok Tengah. Jadi kita sudah ada perjanjian juga dengan tim. Kami akan mulai land clearing ini pada bulan Juli. Itu land clearing. Nah, setelah ada land clearing, ada tahapan namanya pradesain. Nah, pradesain ini kita sudah mulai pradesain. Nah, kita minta waktu. Land clearing ini Agustus sudah selesai semua, sudah bersih semua. Jadi ini yang kita bicarakan kemarin. Dengan tahapan-tahapan yang kita sudah sepakati bersama ini. Nah, sekarang ada gangguan lagi seperti ini. Nah, mungkin besok kita akan bersurat ke Kanwil Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan juga, Pemda juga, dan ini tim investigasi investasi di BKPM mungkin. Jadi inilah langkah-langkah kita sebagai sebagai putra daerah di sini untuk menarik investor sebanyak mungkin di daerah kita. Nah, pertanyaan dari kepala desa tadi ini pasti kapan mulai dan seperti apa keterlibatan warga setempat nih dalam pembangunan? Yang jelas dari proses land clearing nanti yang mengerjakan juga nggak mungkin kita akan bawa dari Mataram untuk pembersihan lahan. Ya. Pasti warga setempat, ya. Pak Kadus, Pak Kades, itu semua sudah tahu lah. Itu dari ini. Kemudian nanti dari pembangunannya, yang jelas ya tenaga-tenaga yang bisa kita ajak bekerja sama, yang tukang yang sudah bisa bekerja, kita akan rekrut. Nggak mungkin kita akan bawa dari luar untuk tenaga kerja. Nah, sampai nanti pembangunan juga yang jelas tenaga middle, tenaga pertengahan yang ya skillnya pertengahan semua dari warga sana. Apalagi kita sudah tahu semua lah warga sana. Kalau konsep pembangunannya sendiri apa ini? Villa atau resort? Villa. Villa. Ini villa. Nah,
Kita belum masuk ke tahap perizinan, tapi kita ada komitmen dengan Pemda dan BPN bahwa Agustus ini kita akan mulai untuk action di sana. Nah, tapi dengan kejadian seperti ini bagaimana kita mau action gitu? Agak terhambat berarti. Agak terhambat. Jadi kerugian itu bukan hanya dilihat sepintas saja, pelang dibongkar, tapi banyak juga. Nah, kita juga ada investor juga kan di Jakarta. Nah, kita bagaimana meyakinkan mereka juga agar tetap masih mau berinvestasi di sini. Sekarang Abang maunya apa, Pemda itu seperti apa turun tangannya gitu Bang? Ya, kita akan bersurat ke Pemdanya. Keinginan dari perusahaan sendiri, dari keterlibatan Pemda seperti apa? Keinginan dari perusahaan. Yang jelas kami minta garansi. Keamanan. Sekarang sudah banyak restoran di Lombok ya. Ada rasa oren, rasa apapun ada, semua tersedia. Tapi satu yang kita belum rasa di sini, rasa aman. Nah, sekarang bagaimana rasa aman itu? Jadi investasi juga gampang dan bergulir. Nah, ini pun media di luar kita tidak layani. Ini kalau kita ada pihak-pihak lain ya, pihak-pihak sebelah juga yang ini kalau ini di blow up investor di Lombok, dijolimi seperti ini kan susah juga. Ini kan bagaimanapun juga kita lahir di sini, kita juga akan berkembang bersama di sini. Itu harapan kita kepada masyarakat semualah di Lombok Tengah ini. Artinya harapan dari Pemda turun tangan sudah untuk menciptakan situasi kamtipnas Ya, ini. kita bantu dari Pemdanya juga, dan Pemda juga punya kaki tangan. Nah, dengan kaki tangan Pemda ini kita juga disupport gitu. Nanti kita akan menghadap ke khusus, kita akan menghadap untuk melaporkan hal ini, karena kita lagi dipantau sama tim ini. Jadi bukan lagi kita akan membangun gitu. Tapi sudah membangun. Bukan proyek ini akan gitu, tapi sudah pra-desain ini. Nanti kapan diperlukan ya kita ada desain yang ini. Siap.